Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan hari ini dari Mazmur 106 ayat 6-12. Demikianlah firman Tuhan. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci. Ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun dari mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini, mengerti dan mengerjakan kehendak-Nya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, sekali lagi ini merupakan gambaran dari perjalanan sejarah bangsa Israel yang dimerdekakan, dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Di pihak Tuhan, Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, karunia-Nya, berkat-Nya, kuasa-Nya, dan menyatakan penghukuman bagi Mesir. Tetapi di pihak bangsa Israel, ternyata mereka bukan saja melupakan kebaikan Tuhan, tetapi juga berulah lagi berbuat dosa kepada Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur mengungkapkan perasaan berdosanya dan penyesalannya. Dan seolah-olah ingin mewakili bangsa Israel yang kala itu melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Padahal tentu kita membaca kisah Kejadian sampai dengan kisah kitab Keluaran yang jelas-jelas memberikan kepada kita pengenalan akan Allah yang penuh cinta kasih dan keadilan. Dalam proses pengertian seperti itu kita belajar bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang menyatakan kebaikan-Nya, kendati pun umat-Nya berdosa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan juga adalah Tuhan yang adil. Pastilah menghukum orang berdosa. Disinilah penghiburan yang sesungguhnya. Ada kasih yang dinyatakan Tuhan, ada penghukuman yang ditegakkan Tuhan berdasarkan keadilan-Nya. Di antara kasih dan keadilan Tuhan demikian, kita belajar kerendahan hati Tuhan. Bagaimana Tuhan dengan rela menyatakan pengampunan, dengan kasih-Nya, belas kasihan, kemurahan hati-Nya, dan bagaimana Tuhan dengan jelas tegas menyatakan keadilan-Nya. Bahkan kita tahu, bukan hanya bangsa Mesir yang memperbudak Israel itu yang dihukum dengan 10 tulah. Tetapi juga ada orang-orang Israel yang memberontak kepada Tuhan di sepanjang perjalanan mereka di padang gurun, juga dihukum Tuhan. Misalnya saja kasus Akan yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, dihukum Tuhan. Dan bahkan sebelum hukum yang Tuhan karuniakan, Taurat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, ternyata ada 3.000 orang yang sengaja memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan menghukum mereka. Ini menunjukkan bahwa keadilan Tuhan tidak pilih kasih. Kasih Tuhan tidak berada di dalam suatu perbedaan tindakan dengan pertimbangan dunia atau manusia, tetapi berdasarkan dirinya sendiri. Ada beberapa pembelajaran yang perlu kita perhatikan dari Mazmur 106 ayat 6-12 ini. Pembelajaran pertama yang berkaitan dengan pengakuan umat Allah yang menyadari keberdosaannya kepadanya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, saya dan saudara bisa dengan sadar mengakui keberdosaan kita itu anugerah. Itu belas kasihan. Roh Kudus yang menginsafkan akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Tidak mungkin ada orang berdosa mengakui dan menyesali keberdosaannya di hadapan Tuhan kalau bukan Tuhan yang beranugerah dan Roh Kudus yang bekerja. Dan pengakuan itu merupakan titik awal, turning point untuk kembali kepada Tuhan. Tentu Tuhan yang menariknya, tentu Tuhan yang berinisiatif mengatakannya.
Saya orang berdosa, saudara orang berdosa. Ketika kita sendiri-sendiri secara personal mengakui dosa kita, menyesalinya dan tidak mau berbuat lagi dosa itu, maka pada momen itu sebenarnya Roh Kudus bekerja dan anugerah Tuhan sudah turun atas kita. Karena tidak akan pernah orang yang berbuat dosa itu dengan kesadarannya sendiri mengakui dan menyesali dan tidak mau berbuat dosa. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Ada memang pengakuan berdosa tapi tidak menyesali. Ada memang orang yang mengakui dan menyesali dosanya tetapi tidak mengalami pembaharuan hidup. Dan itu bukan sebuah kebaharuan dari suatu sikap pengampunan yang datangnya dari Tuhan. Saudara, kalau saya dan saudara menerima pengampunan dosa dan menikmati perubahan cara hidup, itu anugerah. Itu sebabnya pemazmur dengan terus terang dan tidak ditutupinya berkata demikian, kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Artinya, penyesalan dan pengakuan itu bukan hanya sekedar sebuah kenangan masa lalu, tapi suatu tindakan keinginan untuk tidak lagi berbuat dosa. Bahkan, pemazmur menyadari bahwa memang murka Tuhan, keadilan Tuhan pasti ditegakkan. Siapa yang bersalah, dihukum. Siapa yang diampuni, dibebaskan. Karena itu, pemazmur mengendaki supaya dia menikmati pengampunan yang sesungguhnya, meminta belas kasihan Tuhan. Jadi ini pembelajaran yang penting bagi saya dan saudara. Pengakuan dosa, penyesalan, dan kebaharuan hidup itu sepenuhnya karena anugerah Tuhan yang dikerjakan Roh Kudus, dan di dalam Kristus segala dosa kita telah dihapuskan. Ini hal prinsip di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita perlu pelajari, bagaimana kita tidak berhenti hanya meratapi dosa. Tidak berhenti hanya menyesali dan kemudian nanti mengulangi lagi. Nanti mengulanginya lagi. Tidak demikian. Kita tidak berhenti hanya meratapi dosa-dosa kita dan segala dampak atau akibat atau penyebab dari keberdosaan kita. Tetapi kita tahu bahwa sebenarnya perbuatan kita itu sungguh-sungguh bodoh. Karena telah menolak kebaikan Tuhan, telah meniadakan ingatan kita akan kebaikan Tuhan dan mengabaikan segala perbuatan baik Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita juga harus menyadari bahwa kita memang suka bebal. Suka bebal karena suka memberontak. Sudah diingatkan, sudah diberikan hukum, sudah diberikan pengertian, bahkan sudah berulang kali menerima pengampunan Tuhan, tetapi kita bebal, kita memberontak, kita merasa tidak cukup untuk itu. Karena itu, saudara, mari kita tidak mengeraskan hati, tidak menjadi orang-orang bebal yang kalau diingatkan terus, lalu melawan terus, lalu membiarkan terus. Kita tidak mau menjadi orang-orang bebal. Dengan dua pengertian itu, kita betul-betul sampai pada titik tidak mau hanya punya posisi sebagai orang-orang yang meratapi dosa. Tetapi kita bersyukur karena ada keselamatan. Berdasarkan anugerah Tuhan di dalam Kristus yang dikerjakan Roh Kudus di dalam diri kita, sekali keselamatan itu dikaruniakan, maka selamanya ada pada kita. Berdasarkan keselamatan besar yang diperbuat Allah inilah, maka kita tidak boleh bermain-main lagi berbuat dosa. Kita tidak lagi mau berbuat dosa. Kita ingin dibentuk berada di dalam jalan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan dengan kuat kuasanya, dengan kedaulatannya, bisa mengardik laut berau, bisa memisahkan yang basah dengan yang kering, bisa menuntun orang berjalan di tanah kering di laut berau. Tuhan yang menuntun mereka, umat Tuhan, di padang gurun. Kita tahu bahwa Tuhan yang menyelamatkan setiap orang percaya dari musuh-musuhnya, sehingga orang-orang percaya tetap ada dan tetap memuji Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan telah mengaruniakan berbagai kebaikan-kebaikannya. Namun lebih daripada itu, saudara yang kekasih dalam Kristus, Tuhan menyelamatkan hidup kita sekarang dan nanti. Already and not yet. Already karena Tuhan telah menyelamatkan kita di dalam dan melalui Yesus Kristus saja. Tidak ada yang lain. Dan tidak mungkin dari yang lain. Jadi, kalau kita beroleh keselamatan, bersyukurlah dan jangan berbuat dosa lagi. Demikian Tuhan Yesus pernah berkata kepada perempuan yang kedapatan berzina, jangan berbuat dosa lagi. Karena kita sudah diampuni dosanya, dan kita sudah mengalami suatu kehidupan yang diselamatkan, kita tidak boleh melakukan kejahatan lagi. Ini yang perlu dan penting untuk kita renungkan. Orang-orang yang sesat pikir dan mendapat pengertian yang keliru selalu berupaya mencari cara untuk terus-menerus berbuat dosa.
Karena dia pikir Tuhan mengampuni, pasti akan menerima dia kalau dia datang kepadanya dengan cara meminta belas kasihan. Tidaklah demikian, itu adalah sesat pikir. Saudara yang kekasih dalam Kristus, jangan mempermainkan kasih Tuhan. Ketika kita tahu bahwa kita berdosa, minta ampun, tetapi bukan berarti kalau kita sudah diampuni dan beroleh keselamatan dari Tuhan, lalu kita mempermainkan kebaikan Tuhan itu. Tuhan itu adil. Karena itu mari kita tetap hidup kudus, karena kita milik kepunyaan Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Mari, saudara yang kekasih dalam Kristus, pertama, ratapi dosa kita, lalu akui, berkomitmen tidak mau mengulangi lagi, dan terus melakukan kebaharuan hidup. Kedua, kerjakan keselamatan yang dikaruniakan Tuhan, dan jangan mempermainkan kasih-Nya. Ketiga, Tuhan pasti menghukum orang yang melakukan kejahatan dengan keadilan-Nya. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara menjadi orang-orang yang hidupnya kudus bagi kemuliaan Allah. Dalam Kristus, Tuhan kita. Amin.